Aku Rina, 22 tahun. Pembantu rumah tangga di rumah keluarga Pak Budi sudah hampir 2 tahun. Rumah ini besar, mewah, di kawasan elit pinggiran Jakarta. Aku tinggal di kamar kecil di belakang, dekat dapur. Gaji lumayan, ditambah Bu Lina baik sekali. Selalu kasih baju bekas yang masih bagus, kadang bonus kalau ada acara keluarga. Tapi malam itu, 31 Desember 2025, semuanya terasa berbeda. Hatiku sudah gelisah sejak sore, karena aku tahu Bu Lina dan Mas Rio akan pergi pesta, meninggalkanku sendirian dengan Pak Budi. Aku takut, tapi juga penasaran, kenapa ya belakangan ini tatapannya ke aku beda? Simak cerita lengkapnya, jangan lupa like, share, dan subscribe. Selamat menonton. Bu Lina dan Mas Rio, anak mereka yang berusia 10 tahun, bersiap ke pesta tahun baru di Hotel Bintang 5. Bu Lina pakai gaun merah panjang berkilau, rambut disanggul tinggi, anting berlian berayun-ayun. Rina, jaga rumah baik-baik ya. Kami pulang besok pagi, katanya sambil cium pipi Mas Rio. Aku mengangguk, tersenyum seperti biasa. Tapi dalam hati aku berdoa semoga malam ini berlalu tanpa kejadian. Iya Bu, selamat bersenang-senang. Kenapa aku merasa seperti ada badai yang akan datang? Aku ingat orang tua di kampung yang selalu bilang jaga diri baik-baik di kota besar ini. Mereka pergi pukul 8 malam. Mobil BMW hitam meluncur keluar gerbang. Rumah langsung sunyi, hanya aku dan Pak Budi. Biasanya dia pulang larut karena meeting, tapi malam itu dia sudah di rumah sejak sore. Duduk di ruang keluarga sambil nonton TV sambil pegang gelas whisky. Aku merasa matanya sering melirik ke arahku saat aku lewat, membuat bulu kudukku berdiri. Apakah aku membayangkan saja, atau memang ada sesuatu? Aku sibuk membersihkan sisa makan malam. Seragamku, kaos oblong putih ketat dan rok pendek hitam. Basah keringat karena aku buru-buru cuci piring. Rambutku aku ikat ponytail supaya tidak mengganggu. Aku tahu badanku menarik perhatian, tapi aku selalu berusaha cuek. Di kampung dulu banyak yang bilang aku mirip artis sinetron, tapi aku cuma tertawa. Tapi sekarang, di rumah ini, aku merasa rentan. Aku takut kalau godaan datang, aku nggak kuat menolak. Karena aku butuh pekerjaan ini untuk keluarga. Jam 11 malam, aku lagi menyapu ruang tamu. Pak Budi tiba-tiba memanggil, "Rina, sini sebentar." Jantungku langsung berdegup kencang, seperti ada yang memukul dada dari dalam. Aku taruh sapu, lalu mendekat pelan-pelan, pikiranku berputar-putar. Apa dia mau marah? Atau sesuatu yang lebih buruk? Dia duduk di sofa kulit coklat, kemeja lengan digulung, dasi sudah dilepas. Bau alkohol dan parfum mahalnya tercium samar, membuatku semakin gelisah. "Iya Pak," tanyaku. Berdiri agak jauh. Tanganku gemetar pelan. "Duduk sini temani Pak Budi. Kesepian nih, istri sama anak pesta," katanya sambil tersenyum. Suaranya rendah, agak serak karena minum. Aku ragu banget, kalau duduk apa yang akan terjadi? Tapi kalau menolak, takut dia marah dan aku dipecat. Akhirnya aku duduk di ujung sofa, tangan di pangkuan, badan tegang seperti kawat. Dalam hati aku berdoa, "Tuhan, lindungi aku malam ini." Dia geser lebih dekat. "Kamu cantik sekali malam ini, Rina." Biasanya Pak Budi nggak terlalu perhatiin, tapi sekarang, wah, matanya menelusuri wajahku, turun ke leher, dada, sampai kaki. Aku langsung salah tingkah, wajahku panas. Kenapa badanku bereaksi begini? Aku merasa malu, tapi juga ada rasa aneh yang hangat di perut. "Terima kasih, Pak." Jawabku pelan, mata menunduk, pikiranku berperang. Lari saja, tapi kemana? Tangannya tiba-tiba menyentuh bahuku. Pelan, tapi tegas. Aku tersentak, seperti tersengat listrik. "Pak, jangan," bisikku. Suaraku bergetar karena campuran takut dan entah apa. "Tapi kamu suka, kan? Lihat, badanmu gemetaran," katanya sambil tertawa kecil. Tangannya turun ke lenganku, lalu ke pinggang. Dia tarik aku sampai hampir menempel ke dadanya. Napasnya panas di leherku, membuatku merinding. Dalam hati aku berteriak, "Ini salah. Bu Lina baik sekali, aku nggak boleh." Tapi bagian lain dari diriku bertanya, "Kenapa rasanya enak? Aku benci diri sendiri karena itu." "Tahun baru, Rina. Kita rayakan berdua, ciuman tahun baru yang manis." Bisiknya tepat di telingaku. Aku merinding seluruh tubuh. Bibirnya semakin dekat. Aku tahu ini salah besar. Bu Lina baik sekali, aku nggak boleh khianati. Tapi entah kenapa kakiku lemas, badanku seperti nggak bisa gerak. Ada getaran aneh yang membuat jantungku berdegup lebih kencang antara godaan dan rasa bersalah yang saling tarik-menarik. Tiba-tiba boom, petasan keras dari luar, jam dinding menunjukkan pukul 12 malam.
Aku langsung tersadar, seperti disadarkan dari mimpi buruk. Buru-buru berdiri, hampir tersandung. Selamat tahun baru, Pak. Kataku cepat, lalu lari ke dapur. Di sana aku pegang dada, napas ngos-ngosan, air mata mulai mengalir. Kenapa aku hampir menyerah? Aku benci diri sendiri. Malam itu aku kunci pintu kamar rapat-rapat, nggak keluar lagi sampai pagi, tapi tidurku gelisah penuh mimpi tentang apa yang hampir terjadi. Pagi 1 Januari 2026, aku bangun lebih awal seperti biasa, meski semalam hampir nggak tidur. Jam 5 sudah di dapur, nyalakan kompor, siapkan sarapan. Hati masih berdebar-debar kalau ingat malam tadi, sentuhan Pak Budi, bisikannya, dan bagaimana badanku bereaksi. Aku merasa kotor, seperti pengkhianat, padahal belum ada yang terjadi. Kenapa aku nggak langsung lari? Apa aku memang lemah? Aku pakai seragam yang sama, tapi kali ini aku tambah kardigan tipis supaya lebih tertutup. Seolah-olah itu bisa melindungiku dari tatapannya. Pukul 7, mobil BMW masuk gerbang. Bulina dan Mas Rio pulang. Bulina kelihatan capek tapi senang. Rambutnya sudah agak acak-acakan. "Rina, selamat tahun baru. Capek banget pesta semalaman," katanya sambil peluk aku sekilas. Aku tersenyum, balas peluk, tapi dalam hati aku merasa bersalah sekali. Pelukannya terasa seperti tuduhan. "Selamat tahun baru juga, Bu." Aku takut kalau dia bisa baca pikiranku. Pak Budi turun dari mobil belakangan. Matanya langsung menangkap aku. Senyumnya biasa saja, seperti nggak ada apa-apa, tapi aku tahu ada rahasia di balik itu. "Pagi, Rina," sapanya santai. Aku cuma mengangguk kecil, buru-buru balik ke dapur. Pikiranku berputar. Apa dia akan bilang ke Bulina? Atau malah akan lanjutkan godaan? Sepanjang hari aku berusaha menghindar. Kalau Pak Budi lewat, aku pura-pura sibuk. Tapi, setiap kali dia di dekatku, aku merasakan tatapannya seperti api yang membakar. Saat aku menyapu teras, dia duduk di kursi taman sambil baca koran. Tapi aku tahu dia sedang memperhatikan gerakanku. Aku merasa seperti mangsa yang sedang diburu. Dan yang lebih buruk, bagian dari diriku penasaran dengan perburuan itu. Kenapa? Aku benci rasa itu. Sore hari Bulina ajak aku ke kamarnya. "Rina, coba pakai ini. Aku beli di mall kemarin, tapi ternyata kekecilan." Dia kasih aku dress biru muda yang cantik sekali. "Bu, ini mahal banget, nggak enak kalau aku pakai," tolakku. Karena aku merasa nggak pantas setelah apa yang hampir terjadi semalam. "Ambil aja, sayang kalau nganggur. Kamu cocok pakai ini," tegasnya. Aku terima dengan terima kasih, tapi dalam hati aku bertanya-tanya. Kalau Bulina tahu, apa dia masih baik begini? Rasa bersalah makin menggerogoti, membuatku ingin nangis. Malam harinya, Mas Rio tidur cepat karena capek. Bulina juga tidur awal. Rumah kembali sepi. Aku lagi cuci piring ketika Pak Budi masuk dapur. Aku langsung tegang, jantung berdegup kencang lagi. Apa kali ini dia akan lebih berani? "Rina, terima kasih ya malam tadi sudah temani," katanya pelan, berdiri di belakangku. Jaraknya dekat sekali, aku bisa rasakan panas tubuhnya. Aku ingin lari, tapi kaki seperti terpaku. "Pak, itu, biasa aja kok," jawabku gagap. Tangan tetap mencuci piring, pikiranku berperang. Katakan saja ini salah atau biarkan saja. Dia tertawa kecil. "Kamu takut ya? Tenang aja, Pak Budi nggak akan maksa. Tapi kamu tahu kan, Pak Budi suka sama kamu." Tangannya menyentuh pinggangku sekilas, lalu pergi begitu saja. Aku berdiri membeku di depan wastafel. Air keran masih mengalir, tapi aku lupa mematikannya. Sentuhan itu meninggalkan jejak panas di kulitku, dan aku benci karena badanku bereaksi. Malam itu aku tidur gelisah. Mimpi buruk campur aduk. Mimpi tentang Pak Budi yang memelukku, dan Bulina yang menangis. Aku terbangun berkeringat, bertanya pada diri sendiri, apa aku harus pergi dari sini sebelum terlambat? Tapi pekerjaan ini satu-satunya harapan keluargaku. Konflik itu membuatku seperti terbelah dua. Hari-hari berikutnya terasa seperti ujian yang tak berujung. Pak Budi mulai lebih sering di rumah. Katanya kerja dari rumah karena awal tahun. Bulina sibuk dengan kegiatan sosialita, sering keluar siang sampai malam. Setiap kali sendirian dengan Pak Budi, hatiku berperang hebat. Antara takut akan apa yang bisa terjadi, dan rasa penasaran yang muncul dari mana entah. Aku benci diri sendiri karena itu. Aku tahu ini salah. Tapi kenapa pikiranku sering melayang ke malam tahun baru? Setiap kali Bulina pergi, Pak Budi mulai berani. Pagi-pagi, saat aku menyapu ruang keluarga, dia duduk di sofa sambil minum kopi, matanya tak lepas dari aku. "Rina,
Pakai dress yang kemarin dari Bulina dong. Pasti cantik, katanya suatu hari. Aku cuma tersenyum kaku, tapi dalam hati aku bertanya, kalau aku pakai, apa dia akan lebih berani? Dan kenapa bagian dari diriku ingin mencoba? Nanti kalau ada acara, Pak. Jawabku begitu, tapi aku merasa hipokrit. Suatu siang, aku lagi menjemur baju di belakang rumah. Pak Budi tiba-tiba muncul. Bantu dong, jemurnya tinggi-tinggi. Dia ambil spray dari tanganku, tapi sengaja berdiri dekat sekali sampai badannya menempel ke punggungku. Aku mundur cepat, jantung berdegup kencang. Sentuhan itu membuatku merinding, antara ngeri dan senang. Aku ingin tampar diri sendiri. Maaf, Pak, kataku buru-buru. Dia tersenyum. Kenapa sih kamu menghindar terus? Pak Budi cuma mau dekat sama kamu. Kata-katanya seperti pisau yang menusuk hati. Aku tahu dia main-main. Tapi aku takut kalau aku jatuh ke perangkapnya. Aku diam saja, lanjut jemur baju dengan tangan gemetar, pikiranku berputar. Lapor ke Bulina. Tapi apa buktinya? Dan kalau dia marah, aku bisa dipecat. Sejak itu, sentuhan kecil mulai sering terjadi. Tangannya menyentuh pundakku saat lewat, atau pinggangku saat aku di dapur. Setiap kali aku menghindar, tapi dia seperti menikmati permainan kucing dan tikus ini. Aku merasa terjebak. Di satu sisi aku ingin berhenti kerja, tapi di sisi lain, gaji ini penting untuk adikku sekolah. Konflik batin itu membuatku sering menangis diam-diam di kamar. Satu malam, Bulina dan Mas Rio ke rumah saudara di Bogor, menginap. Aku lagi di kamar, mau tidur ketika ada ketukan pelan. Aku buka pintu sedikit, Pak Budi berdiri di sana, pakai kaos dan celana pendek, jantungku langsung berhenti sejenak. Apa kali ini dia akan memaksa? Rina, boleh masuk sebentar? Tanyanya. Bulina nggak ada, Pak. Nggak enak, tolakku pelan. Tapi suaraku gemetar karena campuran takut dan antisipasi yang aneh. Cuman sebentar. Pak Budi kangen ngobrol sama kamu. Dia dorong pintu pelan, masuk tanpa menunggu izin. Kamar kecilku langsung terasa penuh dengan kehadirannya. Aku merasa rentan sekali, seperti telanjang di depannya. Dia duduk di ujung dipanku. Kamu takut sama Pak Budi ya? Tanyanya, matanya menatap dalam. Aku berdiri di sudut, memeluk bantal, pikiranku berperang. Katakan saja keluar atau dengar dulu. Bukan takut, Pak, tapi ini nggak benar. Bulina baik banget sama saya. Dia mendekat, pegang tangan. Pak Budi tahu, tapi perasaan nggak bisa bohong. Kamu juga merasakan kan? Malam tahun baru itu, jari-jarinya mengusap punggung tanganku lembut, membuatku merinding lagi. Aku ingin tarik tangan, tapi entah kenapa nggak langsung dilakukan. Lepaskan, Pak, kataku akhirnya, meski suara lemah. Dia akhirnya mundur. Baiklah, Pak Budi nggak akan maksa. Tapi ingat Rina, pintu Pak Budi selalu terbuka kalau kamu berubah pikiran. Dia keluar, meninggalkan aku dengan napas tersengal. Aku duduk di lantai, menangis pelan. Kenapa aku hampir menyerah lagi? Aku merasa seperti orang berdosa. Tapi godaan itu seperti candu yang sulit dilepas. Februari mulai, aku semakin gelisah. Setiap hari rasanya seperti berjalan di atas tali tipis yang bisa putus kapan saja. Aku mulai berpikir untuk resign. Tapi gaji di sini besar dan aku harus kirim uang ke orang tua di kampung. Kalau pergi, apa aku bisa dapat kerja lagi? Konflik itu membuatku sering kehilangan nafsu makan, badanku semakin kurus. Suatu sore hujan deras, Bulina dan Mas Rio ke mall. Aku lagi lipat baju di ruang cuci ketika Pak Budi masuk. Basah kuyup karena dari luar. Rina, ambilin handuk dong. Aku ambil handuk, kasih ke dia, tapi pikiranku sudah waspada. Jangan dekat-dekat. Tapi dia tarik tanganku. Peluk aku tiba-tiba. Badannya dingin karena hujan, tapi pelukannya kuat. Rina, aku nggak tahan lagi. Bisiknya, suaranya penuh nafsu. Aku tersentak, tapi badanku seperti membeku. Kenapa nggak langsung dorong? Apa aku memang ingin ini? Pak, lepasin. Kataku sambil dorong dadanya, tapi tenaganya lebih besar. Kali ini dia nggak mundur. Bibirnya langsung mencari bibirku. Aku melawan, tapi ciumannya kasar, penuh nafsu. Aku gigit bibirnya pelan, dia baru lepas. Saat itu air mataku sudah mengalir, antara marah pada dia dan marah pada diri sendiri. Karena ada bagian kecil yang menikmati. Kenapa sih kamu keras kepala? Katanya sambil pegang bibir. Tatapannya kecewa. Karena saya nggak mau jadi pelakor, Pak. Bulina nggak pantas dihianati. Jawabku dengan suara bergetar. Air mata jatuh deras. Dalam hati aku berteriak. Tapi kenapa rasanya enak? Aku benci konflik ini. Seperti ada dua Rina di dalam. Yang satu setia, yang satu tergoda. Dia diam lama, tatap aku dalam-dalam.
Kamu beneran gak suka sama Pak Budi? Aku diam. Jujur saja, ada bagian kecil di hatiku yang tergoda. Dia tampan, berwibawa, perhatian. Tapi rasa bersalah lebih besar, seperti beban berat di dada. Saya nggak tahu, Pak. Tapi ini salah. Dia akhirnya keluar tanpa kata. Malam itu aku nangis di kamar, memukul bantal untuk lepaskan amarah. Aku putuskan besok akan bicara sama Bu Lina, minta resign. Aku nggak bisa terus begini. Konflik batin ini bisa bikin aku gila. Tapi pagi harinya, Bu Lina dapat telepon dari ibunya di Surabaya, sakit keras. Dia dan Mas Rio langsung berangkat ke sana. Mungkin seminggu. Rumah kembali hanya aku dan Pak Budi. Berita itu membuatku semakin panik. Seminggu sendirian? Apa aku kuat menahan godaan? Aku berdoa sepanjang hari, tapi pikiranku terus melayang ke kemungkinan yang buruk. Seminggu hanya berdua di rumah besar itu terasa seperti mimpi buruk sekaligus godaan terbesar. Pak Budi berubah jadi sangat perhatian. Masak sarapan untuk aku, beliin makanan kesukaanku, ajak nonton film di ruang keluarga. Setiap kebaikan itu seperti racun manis yang merusak tekadku. Aku ingin tolak, tapi bagian dari diriku menikmati perhatian itu. Di kampung dulu, tak ada yang perlakukan aku seperti ini. Hari ketiga, malam hari, aku lagi di kamar ketika dia ketuk pintu lagi. Kali ini aku buka lebar, karena aku sudah lelah berpura-pura. Pak, saya mau bicara serius. Saya mau resign bulan depan. Kata-kata itu keluar dengan berat, tapi aku harus kuat. Dia masuk, tutup pintu. Karena Pak Budi, tanyanya, matanya penuh penyesalan. Aku mengangguk. Air mata mulai menetes. Iya, saya nggak kuat kalau terus begini. Setiap hari saya berperang sama diri sendiri. Satu sisi takut, satu sisi tergoda. Saya benci ini, Pak. Dia mendekat, tapi kali ini nggak memaksa. Hanya pegang tanganku lembut. Rina, Pak Budi janji nggak akan sentuh kamu lagi kalau itu maumu. Tapi tolong jangan pergi. Rumah ini sepi tanpa kamu. Kata-katanya membuat hatiku lulus sedikit. Apa dia beneran sayang? Aku menatap matanya. Ada kejujuran di sana atau mungkin aku hanya ingin percaya. Konflik batin itu mencapai puncak. Kalau tinggal, aku takut jatuh. Kalau pergi, aku takut keluargaku susah. Malam terakhir sebelum Bulina pulang, kami duduk di teras belakang. Hujan gerimis. Dia cerita banyak. Pernikahannya yang sudah hambar, Bulina yang lebih sibuk dengan teman sosialitanya, kesepiannya sebagai suami. Untuk pertama kalinya, aku merasa dia manusia biasa, bukan majikan. Aku dengar diam-diam, dan entah kenapa rasa simpati muncul. Tapi itu membuat konflik semakin parah. Aku mulai mempertanyakan, apa kalau aku dengan dia itu salah besar? Atau mungkin nasib? Rina, kalau suatu hari kamu mau, Pak Budi akan cerai dulu. Aku nggak mau kamu jadi yang kedua, katanya tiba-tiba. Aku terkejut. Pak, serius? Tanyaku. Jantung berdegup kencang lagi. Dia angguk. Serius, tapi aku nggak akan maksa. Pilihan ada di kamu. Aku diam lama. Hujan semakin deras. Aku ingat orang tua di kampung, ingat kebaikan Bulina, ingat rasa bersalah yang menggerogoti. Tapi juga ingat sentuhan Pak Budi yang membuatku merasa hidup. Konflik itu seperti badai di dada, antara moral dan hasrat. Pak, saya butuh waktu, jawabku akhirnya. Suara pelan. Dia tersenyum kecil. Ambil waktu sebanyak yang kamu mau. Besoknya Bulina pulang. Semua kembali normal di luar. Aku tetap jadi pembantu yang rajin, Pak Budi tetap jadi majikan yang sopan, tapi di dalam ada rahasia besar yang mengikat kami berdua dan konflik batin yang belum selesai. Aku belum tahu akan memilih jalan mana. Tapi satu hal yang pasti, hidupku di rumah ini sudah tidak akan pernah sama lagi setelah malam tahun baru itu. Dan perjuangan internal ini akan terus menghantuiku.